Selamat malam, kembali lagi di podcast Kisah Mistis. Kali ini gue akan membacakan tentang tweet dari salah satu Twitter @mwv_mistik. Kisah ini membicarakan tentang sang juru kunci Mbah Marijan di Merapi. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bacakan kisah misteri ini yang berjudul Menjemput Sang Juru Kunci Merapi, Mbah Marijan. Warning, dalam trip ini akan ada beberapa gambar yang mungkin memberikan ketidaknyamanan pada sebagian orang. Jika tidak berkenan, silahkan skip trip ini. Tidak ada niatan gue untuk menjatuhkan satu individu, kelompok, atau kepercayaan di sini. Semua murni dengan tujuan membagikan sejarah dan mengenang lagi suatu pelajaran yang bisa diambil darinya. Sang Mahaguru Merapi. Semua gunung berapi aktif yang mempesona sekaligus atas izin Allah menjadi sumber kehidupan banyak makhluk di sekitarnya. Merapi tak pernah ingkar janji. Ucap sebagian orang menggambarkan bagaimana Merapi memberikan kenyamanan, namun juga menyimpan sebuah kekuatan besar yang tertidur dan suatu saat nanti akan bangun. Berbicara soal Merapi, juga akan sebagian orang tentu akan ingat kejadian mengerikan itu. Bagaimana alam menunjukkan kedahsyatannya dan manusia hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Di topik ini, gua akan ajak MW First untuk mengulang kembali memori erupsi Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 silam, yang merenggut banyak korban jiwa, dan salah satu di antaranya adalah orang yang sangat dihormati oleh masyarakat Yogyakarta pada khususnya, serta beberapa orang yang juga patut diapresiasi sebagai pahlawan. Walau namanya riuh, rendah, dan tak begitu didengar, mulai dari datangnya peringatan akan bahaya meletusnya Sang Merapi, hingga ditemukannya jenazah pria tua yang tengah bersujud di momen akhir hidupnya. Merapi, 26 Oktober 2010. Jam 17:02, muncul awan panas yang berlangsung selama 9 menit. Tanda dimulainya erupsi. Warga sekitar mulai berbondong-bondong menyelamatkan diri. Di sudut salah satu desa yang terdekat dengan Gunung Merapi, Ki Surokarso Hargo yang dikenal juga Mbah Marijan tinggal. Beliau tinggal di Dusun Kinarjo, Desa Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, yang hanya berjarak 5 km dari Gunung Merapi. Beliau adalah juru kunci Merapi yang sebelumnya pada tahun 2006 menolak untuk turun saat Merapi mulai menunjukkan gejala akan erupsi. Setelah peristiwa tersebut, namanya dikenal dengan jargon Roso, yang digunakan oleh salah satu minuman berenergi. Sore itu, sirene tanda bahaya Merapi berbunyi. Letusan kecil dan sedang terus terjadi hingga maghrib menjelang. Keterbatasan informasi dan cukup jauhnya lokasi desa membuat banyak warga desa yang tidak menyadari akan bahaya yang telah mengintai mereka. Selain itu, mereka percaya sebelum sang juru kunci Merapi memerintahkan turun, maka Merapi masih dalam kondisi aman. Sama seperti keyakinan yang dipegang sang juru kunci sebelumnya yang terbukti benar. Ketika azan mengumandang, Mbah Marijan mengimami sholat di masjid yang terdapat di kampungnya. Ia bersama-sama dengan penduduk
yang lain tetap bertahan. Selain demi menjaga ternak, juga karena kepercayaan bahwa belum Merapi saatnya meletus. Kondisi kampung yang gelap dan Merapi yang terhalang awan membuat banyak orang desa tak sadar akan ancaman letusan Merapi. Saya dan warga tidak tahu bahwa Gunung Merapi sudah memuntahkan laharnya, ujar putra Mbah Marijan, Asih saat diwawancara. Sementara, di bawah posko-posko pengungsian sudah didirikan menyusul peringatan kenaikan aktivitas Merapi. Fokus pengungsian ada di Barak Umbul Harjo. Beberapa warga sudah dievakuasi ke sana. Sampai akhirnya, para relawan sadar belum mengevakuasi warga di desa Kina Rejo. Adalah Agus Wiryanto, salah seorang relawan yang memiliki mobil Suzuki EPV dengan plat AB 1053DB. Menjadikan mobilnya untuk evakuasi warga, dan mobil EPV inilah yang menjadi mobil pertama sekaligus satu-satunya yang digunakan untuk mengevakuasi warga Kina Rejo. Agus Wiarto bersama seorang relawan Parang Merah Indonesia, Bantu, Tutur Priyanto, dan wartawan Viva News, Yuniawan Wahyu Nugroho, akhirnya berangkat mengevakuasi warga. Mereka naik ke atas dalam kondisi hujan abu tebal. Setidaknya, mereka di atas ketiganya segera memberitahu bahwa Merapi meletus dan warga diperintahkan mengungsi. Tentu saja, warga terkejut dan banyak yang tidak percaya padahal di bawah sudah banyak yang mengungsi. Akhirnya, 4 orang termasuk keluarga Mbah Marijan berhasil dievakuasi dengan EPV tersebut. Sementara Asih, anak Mbah Marijan, menggunakan motornya untuk sampai ke barak pengungsian Umbul Harjo. Beruntung mereka bisa selamat dan keluarga Mbah Marijan dapat berada di lokasi yang aman. Agus kemudian turun dari mobil, sedangkan Tutur Priyanto dan Yuniawan Wahyu memilih kembali ke desa Kina Rejo. Misinya hanya satu, yakni memaksa Mbah Marijan untuk mau turun dan mengungsi ke zona aman, bahaya Merapi. Keduanya kembali menaiki EPV itu, naik ke desa Kina Rejo. Keduanya sempat bertemu dengan Mbah Marijan dan memarkirkan mobilnya di kediaman Mbah Marijan. Salah satu rekan Yuniawan sempat menghubunginya dan ia berpesan isinya, "Yo, Ki, wes podo ngungsi, Mbah Marijan isi sholat ndek mau wes tak temuni." Artinya, ya, warga sudah pada mengungsi, Mbah Marijan masih sholat. Tadi sudah saya temui. Mbah Marijan saat itu berada di dalam rumah. Entah mana yang benar, ada yang mengatakan beliau tetap bersikeras untuk bertahan karena bagi Mbah Marijan hanya ada satu orang yang bisa memintanya turun, yakni sang pemberi titah juru kunci Merapi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. "Saya diperintah oleh Sultan dan saya hanya patuh pada Sri Sultan. Saya bukan diperintah oleh gubernur," kata beliau, Mbah Marijan saat 2006 lalu. Namun, sebagai orang lagi berpendapat bahwa akhirnya Mbah Marijan luluh dan bersedia turun. Namun, sebelum turun beliau meminta izin untuk mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu di dalam rumahnya. Naas, pukul 18.50, awan panas atau disebut juga wedus gembel itu sampai ke desa Kina Rejo. Kedua relawan, Tutur dan Yuniawan Wahyu, tidak sempat menyelamatkan diri karena mereka sedang menunggu sang kuncen di dalam rumahnya. Keduanya tewas terpanggang oleh awan panas. Begitu juga dengan ATV yang mereka bawa. Jenazah keduanya ditemukan di dekat teras rumah Mbah Marijan, beserta EPV yang sudah meleleh dan rusak parah akibat awan panas. Hal yang sama menimpa Mbah Marijan. Dalam posisi bersujud ke arah selatan,